Ya, assalamualaikum teman-teman. Video ini kita akan membahas cara untuk menghindari malware ya teman-teman ya. Jadi supaya laptop kita nggak kena malware teman-teman. Caranya itu ada dua. Jadi kita urutin dulu dari yang paling gampang sama yang agak sedikit rumit ya. Nggak rumit banget sih, maksudnya dari yang gampang sama yang agak susah dikit gitu ya. Nah, ini teman-teman cara yang paling gampang yang pertama, walaupun kelihatan gampang tapi harus diperhatikan ini dulu teman-teman. Teman-teman bisa masang anti malware ataupun antivirus yang punya fitur anti malware ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini anti malware ya, ini salah satu contoh aja yang kita pakai. Tapi harus diperhatikan ininya teman-teman. Nah, ini diperhatikan ininya. Di sini dia harusnya real time protection ya teman-teman ya. Real time protectionnya itu harus on. Karena ada beberapa anti malware yang nggak real time teman-teman, nggak real time protection. Nah di sini kan contoh nih ya, ini web protectionnya on, exploit protectionnya on, malware protectionnya on, ransomware protectionnya on semua ini real time protection, real time. Karena beberapa anti malware itu ada yang nggak real time teman-teman, jadi harus manual di scan. Nah kalau manual di scan itu percuma teman-teman, jadi itu sebabnya kenapa teman-teman banyak yang ngeluh kalau misalnya udah pakai anti malware tapi kok masih kemasukan. Nah ini kemungkinan tidak pakai yang real time teman-teman ya, dia nggak punya fitur ini, jadi diwajibkan ini harus yang real time, harus on semua ini teman-teman tuh. Nah yang selanjutnya itu ini masih tahapan yang pertama ya teman-teman ya, udah pakai anti malware, udah real time protectionnya udah on, semuanya on kayak yang tadi itu kita kasih contoh, itu udah on semua tapi kok masih kemasukan gitu. Nah, jadi ini teman-teman kita lihatin kenapa kok sudah pasang anti malware, sudah real time protection, semuanya on, pokoknya semuanya komplit on tapi kok masih bisa kemasukan malware. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ini teman-teman ya. Ini M maksud kita adalah malware, kalau A ini aplikasi atau anti malwarenya ya maksudnya. H ini hardware. Ini kita kasih penjelasannya seperti ini biar teman-teman bisa ngira-ngira sendiri ya. Nah itu kita lihat di hanya ini teman-teman, di hardware-nya ini ada tulisan 20 teman-teman. Kita buat cari analoginya atau persamaannya biar lebih mudah aja ya, maksudnya ya teman-teman ya. Yang H ini hardware itu meliputi prosesor sama RAM dan lain-lain ya. Itu di sini angkanya 20 misalnya. Misalnya si malware-nya ini 10 teman-teman ya. Malware-nya ini 10, otomatis anti malware itu berarti dia membutuhkan 10 juga teman-teman. Membutuhkan 10 untuk menangani si malware ini. Nah, kalau hardware-nya 20 berarti kan dia masih bisa mensupport si anti malware ini ya teman-teman ya. Masih bisa mensupport karena kebutuhannya cuma 10, karena malware-nya cuma 10 juga kekuatannya. Nah, yang jadi masalah kenapa masih bisa bobol, teman-teman pasti udah bisa ngira-ngira sendiri. Ngelihat kayak ini ya. Misal malware-nya itu 25, ya malware-nya 25, otomatis anti malware juga butuh 25 teman-teman buat nangkal si malware itu, sedangkan hardware-nya ini cuma kuat nyuplai tenaga cuma 20. Otomatis yang 5 ini kan sisa 5 kan, kalau malware-nya 25, hardware-nya cuma butuh ini teman-teman, ini berarti jadinya cuma 20 teman-teman, karena hardware cuma bisa nyupport si software anti malware-nya ini cuma 20, otomatis ini sisa 5, yang 5 ini masuk ke sistem. Karena yaitu tadi teman-teman, hardware-nya ini nggak kuat menyuplai kebutuhan si anti malware ini. Jadi bukan karena anti malware-nya jelek ya teman-teman ya, teman-teman juga harus ngelihat hardware-nya teman-teman itu sendiri, misalnya prosesornya gimana, RAM-nya berapa. Yang paling penting itu teman-teman, prosesor sama RAM ya. Kalau selanjutnya sih mungkin SSD ya teman-teman ya, tapi nggak terlalu pengaruh SSD teman-teman. Yang paling pengaruh untuk menggerakkan si anti malware ini prosesor dan RAM. Kalau SSD menurut kita nggak terlalu pengaruh, atau hard disk itu nggak terlalu pengaruh ya, pengaruh paling dikit banget. Tapi yang paling utama adalah prosesor sama RAM. Jadi analoginya kayak gini teman-teman ya. Ketika teman-teman udah bisa ngerti yang tahapan pertama ini, teman-teman bisa ngira-ngira sendiri apakah yang sering kemasukan itu karena real time-nya itu nggak aktif, maksudnya nggak auto gitu, cuma manual aja, ataukah ini hardware-nya teman-teman ini kurang bisa mensuplai si anti malware-nya ini ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut yang kedua, ini tahapan yang kedua atau cara yang kedua.
Nah ini teman-teman ya, ini anggap aja ini lagi internetan teman-teman, karena ini posisi lagi nggak koneksi karena HP-nya dipakai buat video ya. Ini anggap aja ini lagi koneksi internet ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman kan lagi browsing atau apa, nanti tiba-tiba tabnya nanti kebuka gitu teman-teman, nggak sengaja ataupun sengaja memang harus ngeklik tombol itu biar untuk ngebuka kan, nanti tabnya ini kebuka banyak, 1 2 atau mungkin 1 2 gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya di address barnya ini alamatnya dialihkan ke semacam Google Drive atau Forshare atau apa yang memang itu masih lazim teman-teman ya, alamat di address barnya ini masih lazim, maksudnya lazim untuk tempat penyimpanan file. Biasanya kan Google Drive atau cloud gitu ya, atau apa gitu ya. Setahu kita ya biasanya Google Drive, Forshare dan lain-lain lah. Nah kalau kayak gitu itu masih nggak apa-apa teman-teman, karena memang kalau mau download file itu harus masuk ke situs file transfer. Tapi kalau misalnya nanti di tab-tabnya ini iklannya apa ya, kayak semacam iklan-iklan nggak jelas, itu teman-teman langsung tahapan selanjutnya adalah langsung ini teman-teman, internetnya di disconnect teman-teman. Kenapa di disconnect? Kalau teman-teman misalnya milih nge-close ini duluan, di close ini misalnya Chrome-nya di close, itu teman-teman akan terlambat teman-teman, karena ketika di close itu biasanya dia juga masih bisa proses, dan beberapa karakter-karakter malware tertentu dia sudah memasukkan sedikit apanya ya, sedikit shellnya itu atau masternya atau filenya itu udah masuk ke dalam sistem. Jadinya yang paling cepat adalah ini teman-teman, langsung di disconnect internetnya, langsung disconnect, jangan nge-close Google Chrome-nya atau Mozilla-nya dulu, langsung disconnect ininya. Nah yang jadi masalah adalah kalau misalnya teman-teman pakai internet yang kecepatannya kenceng, otomatis malware yang masuknya juga cepat, jadi disconnect ini juga agak nyaris percuma teman-teman kalau misalnya pakai koneksi internetnya yang cepat banget. Jadi saran kita ya pakai koneksi internet yang sedang-sedang aja, jangan terlalu lambat tapi jangan terlalu kencang juga. Biasanya malware masuknya itu ya teman-teman dari apa namanya, dari internet dan dari alamat-alamat yang nggak jelas atau iklan-iklan atau apa gitu, pokoknya seputaran itu teman-teman hati-hatinya di situ. Udah, caranya cuma 2 itu aja ya teman-teman ya. Yang paling bisa dipengaruhi ya cara kedua ini, yang paling mempengaruhi, maksud kita paling mempengaruhi karena dia masuknya pasti dari internet. Sebenarnya kalau teman-teman bisa teliti pakai cara nomor 2 ini, nggak pakai anti malware pun nggak apa-apa teman-teman, selama teman-teman bisa teliti, oh ini ternyata pas lagi ngeklik ini tahu-tahu tabnya kebuka alamatnya nggak jelas nih di address barnya nih, teman-teman langsung disconnect aja, buru-buru di disconnect gitu ya. Oke, demikian teman-teman, semoga videonya bermanfaat.